Iya, kita mulai ya ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita untuk hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya, alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 ini. Kita tasmi' terlebih dahulu. Siapa yang sudah hafal bagian pertama dari hadis ini sampai hadisun hasanun sahih? Yang sudah siap? Mas Rizky sudah siap? Ya, fadhal. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman qala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfazka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi haditsun hasan qala haditsun hasanun sahih. Iya, masyaallah, das. Barakallahu fiik. Yang sudah siap lagi? Ya, Bapak Piantara, tafadhal. Ani Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam in ihfazillah yahfazka Inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Masyaallah, mumtaz. Barakallahu fikum. Yang sudah siap lagi? Ya, Mas Sulfan, tafadhal. Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Iya, masyaallah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ada lagi yang sudah siap? Ya, tafadhal. Bapak Muhammad Abdul Ghani. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam
وشفاة الصحف رواه الترمذي وقال حديث صحيح حديث حسن صحيح. Ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ada lagi Ikhwan yang sudah siap? Iya. Betul. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فعل الأقدام وجفة الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Teman-teman yang sudah tasmid tadi, sudah setoran, nanti bisa langsung ditulis di lembar hafalan A ya. Misalnya tulis lembaran hafalannya A. Jadi tidak perlu disetorkan lagi gitu ya. Kecuali apa? Terjemahannya. Terjemahannya juga disetorkan ke temannya ya. Baik ya, yang lain nanti bisa disetorkan dengan temannya, dipersiapkan ya. Sedikit demi sedikit, insya Allah nanti akan mungkin. Kita lanjutkan ya pembahasan kita. Alhamdulillah kemarin telah selesai lughatul hadis. Demikian pula fawaid kemarin belum selesai ya. Sampai faedah ke 4. Sekarang 4 ya. Ya, sekarang faedah yang keempat. Ya, fadhal. Sekarang faedah yang keempat. Dibaca Mas Dini. Ya. Falyatafadhal mashkura. Al-imanu bil qada'i wal qadari ma asabaka lam yakun li liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka falidzalika yakunu fi tasliyata an indal masaibi. Iya, masyaallah. Syukran barakallahu fiik ala husnil qira'an. Faedah yang keempat dari hadis ini adalah al-imanu bil qada'i wal qadari. Al-iman bil qada' wal qadar. Di sini ada al-iman. Al-iman ini adalah masdar. Al-iman ini adalah masdar. Ya. Apa fi'il madinya? Al-iman itu adalah masdar. Apa fi'il madinya? Bapak Sugeng. Apa? Amanah. Pendek semua? Coba di tasrif coba Bapak Sugeng biar nanti ketemu. Al-iman ini kan masdar ya. Al-iman ini masdar. Apa fi'il madinya? Bagus. Amana yu'minu imanan. Bagus. Ini A-nya panjang. Amana yu'minu. Asalnya adalah amana. Asalnya apa? Amana. Gitu ya. Amana yu'minu imanan. Namun dalam bahasa Arab ini siqal, maka apa? Hamzah ketemu hamzah hilangkan ya, hilangkan terus panjang. Jadi panjang. Amana ya.
yu'minu. Bagus, barakallahu fiik. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Coba, al-qada ini adalah juga masdar. Apa fi'il madhinya? Apa fi'il madhinya? Bapak Miftah. Mudhari'nya apa? Qada yaqudu. Qada yaqudu. Hal sahih Mas Ilham. Apa fi'il madhi dari al-qada? Mas Idan. Ternyata qada di sini adalah masdar. Dan ini kita menghafal masdar itu kan biasanya kita menghafal karena terkadang tidak ikut wazan ya, tidak ada kaidah khusus itu. Ada yang tahu? Iya. Iya, bagus. Dari apa? Fi'il naqis qada yaqdi qadaan. Qada yaqdi qadaan. Fi'il apa ini, Pak? Fi'il naqis. Sudah belum fi'il naqis? Sudah, alhamdulillah. Jadi fi'il naqis dari qada yaqdi qadaan. Ada enggak di muhtarat? Ada ya? Enggak. Untuk lafaz qadanya ada enggak? Ada juga? Alhamdulillah kalau ada. Nanti tinggal dibuka kembali. Sudah pernah ditasrif belum? Pernah ya? Ya, jadi nanti dikembangkan. Ya. Bang Putih sudah dapat apa? Kaidah qada yaqdi qadaan qadin maqdiyun iqdila taqdi. Maqdan miqdar. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Ini yang kita sering mendengar istilah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Dari mana kita ambil iman kepada qada wal qadar? Dari sabda Nabi, ma asabaka. Di sini ada ma. Di sini ada ma, kita harus bisa berpikir cepat ma ini ma apa, sehingga bisa memahami dengan cepat pula. Nah, ma di sini kira-kira ma apa? Bapak Muhammad Gumilar. Ma mausul. Nggih. Bagus, barakallahu fiik. Ma di sini adalah ma apa? Ma mausul yang artinya apa-apa. Kalau ma nafi kan tidaklah gitu ya. Ma di sini ma mausul, ma asabaka, apa yang menimpamu, ya ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, maka tidak akan luput darimu. Jadi apa saja yang telah Allah takdirkan menimpamu, maka enggak akan luput darinya. Ya, apa saja yang telah Allah takdirkan menimpamu, maka enggak akan bisa luput darimu, pasti terjadi. Wa ma akhta'aka, dan apa yang Allah takdirkan luput darimu, ya, lam yakun liyusibaka, maka tidak akan menimpamu. Apa yang Allah takdirkan luput darimu, enggak mengenaimu, maka apa? Ya enggak akan mengenaimu. Lam yakun liyusibaka. Apa yang Allah takdirkan luput darimu, maka enggak akan mengenaimu.
Falidzalika yakunu fihi tasliyah. Falidzalika oleh karena itu yakunu fihi tasliyah. Pertanyaannya adalah coba fokus pada perkataan yakunu fihi tasliyah. Yakunu fihi tasliyah. Tasliyah di sini i'rabnya apa? Ya, dan apa kedudukannya? Rafa, nasab atau jar, dan kenapa alasannya? Apa kedudukannya dari tasliyah? Bapak Nur Cahya. Fa'il dari mana? Fa'il dari yakunu. Kalau yakunu biasanya kan bukan fa'il, tapi apa? Sebagai maf'ul bi dari yakunu. Maf'ul bi dari yakunu. Apakah maf'ul bi atau fa'il? Coba Bapak Muhammad Abdul Wani. Sahih? Pilih mana? Apakah maf'ul bi atau fa'il atau ada jawaban yang lain? Yakunu fihi tasliyah. Tasliyatun, tasliyatan atau tasliyatin. Rafa, nasab atau jar. Mas Iqbal. So ya. Rafa, nasab atau jar? Nasab, kenapa nasab? Mas Denny, sahih, nasab? Sahih sebagai Khobar kana. khobar kana. Sahih Mas Iqdad? Hah? Ya, nasab. Ha, sahih Mas Rizky. Nasab ya. Ada jawaban lain? Bapak Biantoro? Rafa, kenapa? Iya, sahih. Isim kana muakhkhar. Isim kana apa? Muakhkhar. Falidzalika yakunu fihi tasliyatun. Ya, jadi apa ini namanya adalah isim kana yang diakhirkan. Ya, jadi fihi, sikul jumlah fihi ini khobar kananya. Ya, dan tasliyatun itu isim kana. Jadi kalau yakunu itu bukan fa'il nih, tapi apa? Isim yakunu. Bukan fa'il yakunu, tapi apa? Isim, karena dia kan fi'il mudhari' dari kana yakunu. Kana yakunu. Maka kita katakan isim kana. Falidzalika yakunu fihi tasliyatun. Fihi khobar kana, tasliyatun apa? Isim kana. Bagus. Pertanyaan berikutnya adalah tasliyah. Tasliyah ini juga masdar. Apa fi'il madinya? Jadi kita berusaha tahu sumbernya. Apa fi'il madinya? Tasliyah. Coba Bapak Martias. Mas Rian Hidayat dibantu. Bapak Markid. Mas Rahmat Thayyibi. Ini alhamdulillah sudah pernah kita tasrif. Intinya
kalau pelajaran dengan Ustadz Abu Sama, pembahasan ini sudah. Ini untuk masdar seperti ini sudah kita pernah dibahas, sudah pernah kita lewati. Bapak Muhammad Saifuddin, Bapak Ferry, Bapak Sugeng, Mas Rizky, tasniyah. Apa? Nah, pertanyaannya apa fi'il madinya? Fi'il madi dari tasniyah. Mas Sulban? Apa? Salla yusalli. Coba kita sering. Ya. Iya, bagus. Salla yusalli tasliyatan. Ya, salla bagus dari salla yusalli masdarnya apa? Tasliyah. Coba zakka yuzakki tazkiyatan. Nah, tazkiyatun nufus, tazkiyah. Ya, tazkiyah. Shalla yusalli tasliyah. Pakai shad ya, tasliyah. Ini pakai sa. Kalau pakai sa berarti shalla yusalli tasliyatan. Bagus. Apa arti shalla yusalli tasliyah? Hiburan. Ya. Jadi di dalamnya itu ada hiburan, ada tasliyah. Jadi tasliyah ini sewazan dengan taskiyah ya ikhwah. Dengan apa? Taskiyah. Taskiyah fi'il madinya apa? Zakka. Zakka yuzakki taskiyatan. Zakka yuzakki tazkiyatan. Salla yusalli tasliyatan. Itu namanya fi'il apa? Mudhaf? Ya, fi'il apa ini? Apakah mudhaf? Kalau mudhaf itu nantinya karrara, yukarriru, itu mudhaf. Kalau salla yusalli, nama Bapak Muhammad? Iya, dia adalah fi'il nakis. Kan salla yusalli, zakka yuzakki, tazkiyah. Fi'il apa? Fi'il nakis. Kalau sholat itu fi'il nakis bukan? Shalla yusalli. Fi'il apa? Nakis. Shalla yusalli. Zakka yuzakki. Fi'il apa? Kenapa fi'il nakis? Karena di huruf terakhirnya ada huruf illat, ada huruf alif gitu ya. Nah, pertanyaan ikhwan, jelas nih ya insyaallah ya. Jadi yakunu fihi tasliyah. Jadi dalam hadis ini falidzalika yakunu fihi tasliyah, di dalamnya apa? Terdapat hiburan. Ya. Indal masaib. Dari wazannya kelihatan kalau masaib itu mufrad atau jamak? Jamak ya, itu wazan apa? Mafail gitu ya, mafail, masajid, madaris. Itu adalah sighah muntaha jum' namanya. Nah, di sini masaib adalah jamak, kan itu mafail. Coba apa mufradnya? Bapak Ferry. Mufrad dari masaib. Bapak Sugeng dibantu?
Masibun apa? Masibun. Nah, hal sahih Bapak Muhammad Saifuddin? Masaib ini mufradnya apa? Masabun. Mas Rahmat, Muhammad Taibi. Masibun. Ini yang sering menimpa manusia ya. Apa yang sering menimpa manusia? Musibah. Iya, musibatun. Nah, musibah. Jadi masaib itu mufradnya apa? Musibatun. Oh gitu ya. Oh, masjidun jadi mas apa tadi? Masjidun jadi masajid, masjidun gitu ya. Ya. Ternyata enggak mesti sama ya dalam mufradnya. Jadi masaib itu mufradnya adalah musibah, musibatun. Jadi dalam hadis ini ya ikhwah terdapat iman kepada qada wal qadar. Oleh karena itu di dalamnya itu maksudnya di sini yakunu fihi memilih kembali ke mana? Al-iman bil qada wal qadar. Jadi dalam beriman kepada qada wal qadar itu terdapat hiburan ketika ditimpa musibah. Kenapa ya ikhwah? Kenapa orang yang beriman kepada qada wal qadar itu ketika terkena musibah terhibur? Karena dia yakin ma asobaka lam yakun liyukhti'aka. Ya. Dia yakin bahwasannya apa yang Allah takdirkan menimpanya maka tidak akan luput darinya. Ini Masya Allah diantara buah iman kepada takdir. Itu sebagai apa? Nanti akan terhibur ketika terkena musibah. Karena dia yakin bahwasannya semuanya ini terjadi atas takdir Allah, atas ketetapan Allah. Ya kita tinggal apa? Bagaimana mencari memetik hikmahnya. Taslihatullah indal masaib. Ya, dilanjutkan bacanya Mas Iqdad. Fadhal. Al-fa'idatul khamisatu min alamatil mu'mini al-muta'alliqi bi rabbih annahu syadidus salati billahi annahu syadidus silati billahi fi raqa'i wa min nata'iji dzalika saya jidun nusrata fi syiddati. Iya, syukran, Masya Allah, barakallahu fiik ala husnil qiraah. Min, ya al-faidatu al-khamisah min alamatil mu'min. Di antara tanda-tanda orang mukmin. Di antara tanda-tanda seorang mukmin al-muta'alliki min alamatil mu'minil muta'alliki. Coba kita perhatikan mukmin di sini kenapa i'rabnya jar? Kenapa ya, Pak? Mudhafun ilaih. Bagus. Jadi mukmin mudhafun ilaih. Mudhafnya kan alamat ya. Alamat mudhaf dan al-mu'mini mudhafun ilaih. Al-muta'alliki kenapa jar? Naatnya alif lam ketemu dengan alif lam lagi. Jadi di antara tanda-tanda seorang mukmin yang bergantung, al-muta'alliq, yang bergantung bi rabbihi dengan Rabbnya.
Di antara tanda-tanda seorang mukmin yang bergantung dengan Rabb-nya, annahu, bahwasanya dia syadidus silah, syadidu as-silah. Silah Rabb-nya apa? Jar sebagai mudhafun ilaih, ya, karena tidak ada alif lam ketemu dengan yang ada alif lam, kan? Annahu syadidus silati, sangat kuat hubungannya. Syadid, sangat kuat apa? Hubungannya billah, dengan Allah. Firrakhai, pada saat apa? Rakha, pada saat lapang. Pada saat apa? Lapang. Firrakha. Kita ulangi lagi ya. Jadi di antara tanda-tanda seorang mukmin yang bergantung kepada Rabb-nya adalah apa? Bahwasanya dia sangat kuat hubungannya kepada Allah, ya, sangat kuat hubungannya dengan Allah. Firrakha, dalam keadaan lapang. Jadi maksudnya dalam keadaan senang pun, dalam keadaan lapang masih ingat Allah. Karena faktanya ya ikhwah, banyak yang ketika dah senang-senang, ya, ketika senang-senang itu banyak yang lupa kepada Allah. Buktinya kalau lebaran. Kalau lebaran begitu itu ya. Lebaran sebelumnya Ramadan itu rajin sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Ketika ada lebaran pertama, duhuran dah sepi. Asar juga apa? Sepi. Karena apa ini? Karena sibuk keliling silaturahmi atau apa? Atau karena senang-senang akhirnya lupa? Karena apa? Sibuk keliling capek. Sibuk keliling capek. Masya Allah. Iya. Ya kita sudah barangkali sholat di masjid yang lain ya. Sholat di rumah hamba. Tapi besoknya hari lagi bisa lagi nggak ada itu. Iya. Jadi seorang mukmin yang kuat hubungannya dengan Allah, yaitu adalah selalu ingat Allah dalam keadaan senang dan susah. Apa sih faedahnya? Tetap ingat Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Wa min nataiji dzalik, dan di antara natijah. Natijah itu apa? Hasil ya, hasil. Jadi nataij itu jamak dari natijah. Mana natijahmu gitu ya? Mana nilainya itu ya? Hasilnya. Di antara natijah hal tersebut, yaitu natijah, ya, tetap ingat Allah di saat yang lapang. Apa buahnya, apa hasilnya? Saya jidu. Sin ini ya ikhwan, sa di sini adalah sin yang mendahului fi'il mudhari'. Kan biasanya fi'il mudhari' itu didahului oleh apa? Sin dan saufa. Sin dan saufa. Maknanya apa? Sin dan saufa. Masih ingat ya? Akan. Berarti sin dan saufa kan mudhari' itu kan bisa bermakna sekarang, sedang ya, sedang atau yang akan datang. Tapi kalau mudhari' sudah ada sin atau saufa, maka maknanya apa? Yang akan datang. Mesti yang akan datang karena ada sin dan saufa. Mesti maknanya akan. Apa bedanya antara sin dengan saufa? Iya, dekat dan jauh. Mana yang dekat? Sin. Yang agak jauh? Saufa. Ya. Kalau apa namanya? Saya akan mati, yang benar sa'amutu atau saufa amut. Saufa aja ada ya. Saufa saja karena kita pengen berumur panjang ya Pak Sugeng ya. Mengumpulkan bekal.
Kata Nabi kan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, baik-baik manusia adalah man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Bukanlah sebaik-baik manusia itu bukanlah yang panjang umurnya ning malah nambah dosa. Gitu ya. Nambah apa? Nambah dosa. Yang ditambah dosa terusnya. Apa faedahnya kalau ingat Allah di masa lapang, di masa senang? Saya jidu. Ya jidu fi'il mudhari'. Apa fi'il madinya? Wajada. Wajada ya jidu. Saya jidun nusrata, maka dia akan mendapatkan pertolongan fi syiddati, di saat susah. Akan mendapatkan pertolongan fi syiddah, dalam keadaan apa? Susah. Masya Allah ya. Ini kan apa? Ingat Allah di saat lapang, di saat senang, maka apa? Akan Allah berikan pertolongan ketika susah, di saat yang susah. Ini kan al-jaza min jinsil amal. Jadi kalau kita ingat Allah di masa lapang, senang, maka Allah akan ingat kita. Akan ingat kita di mana? Ketika susah, akan Allah beri pertolongan. Para ulama menjelaskan di antara faedahnya adalah akan Allah tolong ketika sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu saat-saat yang susah, saat-saat yang berat, yang membutuhkan taufik dan pertolongan Allah. Sehingga banyak yang lupa dengan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, sehingga dianjurkan untuk diapakan? Ditalqin. Di antara bentuk bakti seorang anak adalah apa? Menunggui orang tua yang sedang sakaratul maut dan menuntun apa? Menuntun, mentalkin orang tua kita ya yang sedang dalam keadaan sakarat. Karena orang tua kita yang dulu telah ngajarin apa? Telah nuntun kita ya di A, B, C itu ya. Nah, yang apa mengajari kita bicara sejak kecil. Sehingga ketika orang tua sudah sakit parah, itu seorang anak itu ya harus segera apa istilahnya? Segera pulang. Tidak baru sudah meninggal baru pulang. Baru pulang terus apa? Pesan jenazahnya suruh apa? Nungguin sampai malam, kadang jam malam, jam berapa. Sering di masyarakat seperti itu. Untuk istilahnya yang ngenteni nunggu anak-anaknya 1-2 yang jauh merantau itu ya. Itu sampai nunggu lama banget. Kadang kasihan yang takziah malah ya, kasihan apa namanya ya warga gitu. Ya, falidzalika yakunu fihi tasliyatun lahu indal masaib min alamatil mu'minil muta'alliqi bi rabbih annahu syadidus silah billah fil raha wa min nataiji dzalika sayajidun nusrata fi syiddah. Ini faedah yang sangat besar. Ingat Allah di saat senang, maka Allah akan ingat kita di saat susah. Itu dengan Allah berikan pertolongan. Dilanjutkan Bapak Muhammad Abdul Ghani. Isyaratun anan nasra ma'a, apa fungsi ma'a? Bagus. Ya, bagus, masya Allah. Barakallahu fiik. Al-faidatu sadisah, faedah yang ke-6. Apa faedahnya? Fil hadisi, di dalam hadis, ya ikhwan, bisyarat
Coba pertanyaannya adalah isyarat itu i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? Bapak Miftah. Kenapa rafa? Bagus. Mana khabarnya? Iya, Masya Allah, mumtaz. Jadi sibul jumlah fil hadis itu adalah khabarnya. Oke, syukran. Fil hadis itu adalah apa? Khabarnya, khabar muqaddam, khabar yang diawalkan. Sedangkan bisyarat namanya mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan. Fil hadisi bisyaratun. Di dalam hadis terdapat bisyarat, berita-berita gembira, kabar-kabar gembira. Jadi bisyarah itu adalah kabar gembira. Bisyarat, apa mufradnya ya ikhwah? Apa? Basyirun wa nadhirun. Bisyarat, apa mufradnya Mas Zulfan? Iya, bagus. Bisyaratun. Pendek ya. Kan ini jamak muannas salim. Bisyaratun jamak muannas salim. Kalau menjadikan mufrad jamak muannas salim, tinggal apa? Yang panjang jadikan pendek. Alif tak kan ya, maka alifnya diapakan, dibuang, dan taknya yang terbuka jadi tertutup sekarang ini tuh. Bisyaratun. Bisa ini ya, insyaallah ya, menjadikan jamak muannas salim jadi apa? Mufrad. Itu apa? Isyaratun, pendek. Roknya pendek. Dan taknya nanti jadi tak marbuthah. Apa kabar gembiranya ya ikhwah? Annan nasra. Ini anna, bacanya anna bukan an. Kenapa? Setelahnya sim. Kalau an itu kan masuk ke mana? Fi'il. Annan nasra ma'as sabri. Bahwasannya kemenangan, bahasanya pertolongan. Nasra, bahasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Maksudnya bahwasannya sebab mendapatkan pertolongan adalah sabar. Bahwasanya sebab mendapatkan pertolongan adalah sabar. Sabar itu sebab mendapatkan pertolongan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasta'inu bisabri wassalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Annan nasra ma'as sabri. Pertolongan itu bersama kesabaran. Ya, setelah sabar nanti akan datang pertolongan. Apa? Sabar terus sampai bisa baca kitab. Gak apa-apa. Ada yang 2 tahun sudah bisa baca, ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Intinya target kita bisa baca kitab seperti baca bahasa Indonesia. Entah berapa tahun ini ya, yang penting apa? Terus. Ya kalau untuk baca lancar itu harus banyak kitab yang sudah dikatamkan. Ya, kitab hadis, nanti kitab nuqdah, kelas 2 tambah lagi. Ya, wa annal, bacanya apa ini? Wa annal faraja atau farja? Faraja. Apa bedanya al-faraj dengan al-farj? Apa bedanya annal faraja dengan annal farja? Apa bedanya Mas Rahmat? Taibi. Kalau al faraja artinya apa?
Kelapangan bagus. Kalau annal farja artinya apa? Iya, kemaluan. Nah ini kan apa namanya salahnya, kalau salah baca salah apa? Arti. Hati-hati ya. Hati-hati. Annal farja. Kalau seperti Ibnul Jauzi itu kan kunyahnya Abul Faraj. Abul Faraj. Kalau salah nanti jadi Abul. Beda ya. Karena dulu ada yang baca itu ya, ada yang baca. Imam Ibnul Jauzi kan Abul Faraj, tapi ada yang baca Abul Farji, ya ketahuan semua. Ada yang lucu, tapi ada yang mematikan. Ada yang mematikan. Salah baca. Tapi ini berkaitan dengan apa namanya titik ya. Ada yang habbatus sauda dawaun likuli da. Habbatus sauda itu kan apa? Jintan hitam ya, habbatus sauda. Dawaun likuli da adalah apa? Obat dari segala macam penyakit. Namun bacanya bukan habbatus sauda. Tambahin titik lagi baknya itu. Tambahin titik jadi ya. Hayatun sauda. Apa hayatun sauda? Ular hitam. Ular hitam. Jadi mati. Ular hitam. Jadi jangan salah. Habbatus sauda ya jintan hitam. Tapi kalau hayatun sauda, iya. Hayatun sauda apa ya? Ular hitam. Juga salah dalam membaca hadis. Alaikum bisakinah. Alaikum bisakinah. Kalau pergi ke masjid itu harus tenang, gitu ya. Alaikum bisakinah. Bacanya apa? Bisikinah. Nah, maka apa? Sedang masuk pisau. Apa? Pisau. Pisau. Gitu ya. Dan dulu ya ikhwah, sebelum zamannya Hajjaj bin Yusuf, itu huruf hijaiyah itu nggak ada titiknya. Nggak ada titiknya. Polos. Jadi kalau baina itu ya melengkung itu. Terus apa? Baina. Betul ya ikhwan? Jadi kalau baina kan apa? Baina, baitun, apa lagi ya? Sama kan ya? Susah lagi. Kemudian Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi akhirnya apa? Memberikan titik. Titik. Apa lengkungnya panjang pendeknya? Panjang pendeknya dibedakan juga. Enggak, waktu belum dikasih titik itu apakah bentuk bunyinya ba, nun, ya? Iya. Ada panjangnya. Ada perbedaan dalam panjangnya. Gitu. Susah ya. Kita yang udah ada titik aja susah ya. Sama kayak birobbihi loh, al-muta'alliq birobbihi itu ya titiknya ba itu hilangi semua. Bisa baca nggak? Birobbihi gitu. Susah yang titik-titik. Kalau syadid itu masih mending ya. Syadid itu masih kebaca ya. Ini syah ini gitu. Ya, barakallahu fiik. Wa anna faraja ma'al karbi. Bahwasanya apa? Kelapangan itu bersama kesempitan. Maksudnya setelah kesempitan akan datang kelapangan. Ya. Setelah kesempitan akan datang kelapangan. Annal yusra ma'al usri. Bahwasannya kesulitan bersama kemudahan. Apa namanya? Kemudahan bersama kesulitan. Ya, kemudahan bersama kesulitan. Maksudnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Jadi awal-awal belajar bahasa Arab sulit, kita yakin nanti akan datang kemudahan. Yakin akan datang apa? Kemudahan. Karena annal yusra ma'al, sebagaimana firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Satu kesulitan akan mendatangkan dua kemudahan. Ya, gitu. Satu kesulitan akan mendatangkan dua kemudahan, bahkan lebih. Karena apa? Karena inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, al-usr ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat ya. Al-usrnya kan ma'rifat. Yusranya apa? Nakirah. Berarti kalau ma'rifat, al-usr yang pertama dengan usr yang kedua itu sama, satu. Karena ma'rifat. Sedangkan yusra itu nakirah, umum, banyak. Menunjukkan satu kesulitan akan mendatangkan banyak kemudahan. Atau paling enggak dua kemudahan. Ini diambil dari sisi apa? Bahasa. Tafsir dari apa? Sisi bahasa. Kapan? Jika kita paham ma'rifat dan nakirah, gitu. Gitu ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usr ma'rifat. Yusra nakirah. Menunjukkan satu usr mendatangkan banyak yusra, gitu ya. Itu bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Dilanjutkan berikutnya kaidah mustanbathah. Nggih, sampai mana tadi? Nggih, Bapak tercaya khabar. Qawaidu mustanbatatun min al-hadithi Tasi'a asyara. Al-ula qaidatun fil hayati bi qadri Bagus. sabidal. Nah, ini biqadri, setelahnya baca fi'il madhi atau masdar. Ini kan ya. Jadi kita menentukan kalau ada kata 3 huruf ya. Kata 3 huruf kan ada dua kemungkinan. Kalau nggak dibaca fi'il madhi ya masdar. Ini cocoknya apa ini? Masdar ya. Jadi bacanya Hifdil abdi biqadri. Iya, bagus. Biqadri hifdil. Abdi bi hududillahi ta'ala yanalu Yanalu hifdallah. hifdallahi wa ma'iyatahu. Bagus, insyaallah mumtaz. Barakallahu fiik. Wa ma'iyatahu. Kaidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-19 ini, qaidu mustanbatatun minal hadis tasi'a asyara. Jadi bilangan ya ikhwah antara 11 sampai 19 itu selalu kita baca mabni atas fathah. Gitu ya. Bilangan 11 sampai 19 kita baca mabni atas fathah. Maka kita baca apa? Minal hadisi at-tasi'a asyara. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, qaidatun fil hayati. Kaidah dalam kehidupan. Qaidatun fil hayati, kaidah dalam kehidupan. Apa kaidahnya? Biqadri hifdil abdi. Ini bacanya biqadri. Biqadri hifdil abdi. Ini masdar atau masdar ya. Biqadri kan masdar. Hifdi juga masdar. Biqadri hifdil abdi. Kenapa hifdi kok jar? Kenapa ya Wah? Mudhafun ilaih. Bagus. Jadi biqadri hifdil abdi. Al-abdi kenapa jar?
mudhaf ilaih juga mudhafun ilaih. Bi qadri hifdzil abdi, sesuai dengan kadar, ya, sesuai dengan kadar menjaganya seorang hamba li hududillahi ta'ala, terhadap, ya, batasan-batasan Allah, hudud, ya, sesuai dengan kadar seorang hamba itu menjaga batasan-batasan Allah, ya, yanalu hifdallah, maka dia akan memperoleh penjagaan Allah, wa ma'iyatahu, dan kebersamaannya. Ma'iyatullah, ya, kebersamaan Allah bersamanya. Dia akan memperoleh penjagaan Allah dan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Jadi apa ya? Bi qadri hifdzil abdi li hududillah, sesuai dengan kadar. Qadri di sini apa? Kadar. Sejauh mana, gitu ya? Dengan kadar seorang hamba menjaga batasan-batasan Allah, maka dia akan memperoleh penjagaan Allah. Barang siapa yang menjaga batasan Allah, maka dia akan mendapatkan penjagaan Allah, ma'iyatahu, dan kebersamaan Allah. Jadi paham ini ya, kaidah ini ya. Intinya kalau semakin kita menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah akan semakin menjaga kita. As-sani, Bapak Muhammad Kumila, falitafaddal mashkura wa ma'jura. Qaidatu fi tariqi sa'ati an-nasru ma'al sabri wal faraj ma'al kubri Karbi, ma'al karbi wal yusri ma'al usra wal yusra ma'al usri wal yusru. wal yusru ma'al usri. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, apa kaidahnya ya ikhwan? Qaidatun fi talabis sa'ah, fi talabi as-sa'ah. Kaidah dalam mencari as-sa'ah, kelapangan. Sa'ah itu kan kelapangan, luas gitu ya. Kaidah dalam mencari kelapangan. Ya. Bagaimana kaidahnya dalam mencari kelapangan? Kaidahnya adalah an-nasru ma'as-sabri, pertolongan bersama kesabaran. Wal faraju ma'al karbi, kelapangan bersama kesempitan. Wal yusru ma'al usri, dan kemudahan bersama kesusahan, kesulitan. Yang ini yang harus kita tanamkan ya ikhwah, bahwasanya ya, pertolongan itu akan datang dengan kesabaran, dan kita yakin setelah kesempitan akan datang kelapangan, setelah kesulitan, kesusahan akan datang kemudahan. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk pada hadis yang ke-20. Dibaca Mas Rizki. Hadis ke-20. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Diterjemahkan Bapak Miftah. Dari Abu Mas'ud Ibn bin Amr al-Ansari
Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan penantian terdahulu yang diketahui manusia adalah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, mumtaz, barakallahu fikum. Di sini Ibnu Mas'ud yang di buku kecil, Ibnu Mas'ud apa Abu Mas'ud? Abu Mas'ud. Tadi salah ya. Diganti, yang buku salah diganti Abu Mas'ud. Yang benar adalah apa? Abu Mas'ud. Bukan Ibnu Mas'ud. Abu Mas'ud. Ya, an Abu Mas'udin Uqbah ibni Amr Al-Ansari. Abu Mas'ud ini kan kunyah ya. Abu Mas'ud siapa? Kunyah. An Abu Mas'udin, ya, dari Abu Mas'ud, ya, kunyah. Siapa Abu Mas'ud? Uqbah ibni Amrin. An Abi Mas'udin Uqbah ibni Amrin. Uqbah ibni Amrin Al-Ansari Al-Badri. Al-Ansar karena suku Ansar, Al-Badri karena ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna mimma, sesungguhnya, mimma diantara, adrokan nasu, apa yang manusia dapatkan, min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan nubuwah, ya, terdahulu, adalah idalam tastahi, jika kamu tidak malu, idalam tastahi, fasna masyikta, maka lakukanlah sesukamu, lakukanlah sekehendakmu. Ya, rawahu Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, dihafalkan dulu, dihafalkan 2 menit, nanti disetorkan. Yang sudah hafal silahkan disetorkan.
Yang sudah hafal? Mas Zulfan, fadhal. عن أبي مسعود بنت عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من ألم النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Iya, Masya Allah, mumtaz. Yang sudah apa lagi? Menyafat. Ya, awaknya tarak, fadhal. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fastama ista rawahu Bukhari. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Yang lain? Ya, Mas Rizky, tafadhal. عن ابي مسعود عن ابي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Syukran ala husni al-hifat. Yang lain nanti bisa disetorkan dengan temannya. An Abi Awani bin Mas'ud An Abi Mas'udin, ya, An Abi Mas'udin An Abi. Abi ini irabnya apa? Jer. Kenapa didahului an? An Abi. Gitu ya. Terus tanda cirinya apa? Ya. Kenapa? Asmaul khamsah. An Abi Mas'udin. Mas'udin sebagai mudhafun ilaih. Uqbah sekarang. Apa i'rab dari Uqbah di sini? Coba Bapak Muhammad Nur Khalis. Iya, badal dari dari Abi Mas'ud. Bagus, barakallahu fiik. Jadi Uqbah di sini adalah apa ya? Jer sebagai badal dari Abi di sini, Abi Mas'ud. Uqbah ibn. Nah, sekarang ibn di sini i'rabnya apa? Ibn i'rabnya apa? Bapak Margit. Bapak Martias, Bapak Martias, ya. Ibn. I'rabnya rafa, nasab atau jar? Apa jar? Mudhafun ilaih. Hal sahih Bapak Ahmad Arifianto. Nah, kemarin ibn itu i'rabnya apa? Setelah nama ada ibn. Ada nama terus ibn. Ibn i'rabnya apa di sini? Bapak Saifuddin. Mas Iqbal. Bapak Muhammad Abdul Ghani. Iya, bagus. Badal. Gitu ya. Ada nama terus ibn badal. Ya.
Zaid ibnu, nah gitu, Zaid ibnu, Ali ibnu. Nah, gitu ya, ada nama terus di sini ibnnya, berarti dia badal. Uqbah bin Amrin, ya, Al-Ansari. Kenapa Al-Ansari jar? Badal juga, nisbah juga ya. Ya, Al-Badri nisbah juga. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Inna mimma adrakan nas. An-nas sebagai apa? Fa'il. Rafa sebagai apa? Fa'il. Fa'il dari mana? Adraka. Min kalamin nubuwatil ula. Al-ula ini i'rabnya apa? Jar, kenapa? Sebagai na'at. Sebagai na'at. Bagus, barakallahu fiik. Idza lam tastahi sebagai na'at ya. Al-ula sebagai jar sebagai na'at. Idza lam tastahi fi'il mudhari' tastahi. Fi'il mudhari' tastahi apa i'rabnya? Fi'il mudhari' tastahi apa i'rabnya? Bapak atau Mas Rian Hidayat. Nasab, kenapa tastahi nasab? Iya, lam itu apa yang menasabkan? Mengejarkan. Saya menjazmkan ya baru mengejarkan ya, karena fi'il nggak ada jar. Apa tanda jarnya? Iya, apa buat tanda jar? Tanda jazmnya apa? Hatfun nun sahih. Iya, hatfu harfin illah. Pembuangan huruf ilah. Karena kan nakis. Fi'il apa? Nakis. Pembuangan huruf ilat. Ya. Idza lam tastahi, dari istahayas tahi. Itu ya pembuangan huruf ilat. Mutaranya udah sampai mana? Sampai Masya Allah. Udah mau selesai ya? Setelah selesai berarti nanti ngambil kitab. Ustaz Lazim ngambil kitab apa? Sudah dipersiapkan belum? Ini biasanya ngambil kitab apa gitu terus nanti praktek baca. Ya kan udah selesai tinggal perbanyak praktek terus praktek terus baca. Idalam tastahi fasna masyita. Apabila kamu tidak malu maka kerjakanlah sesukamu. Ini apa ini? Maknanya apa? Kalau enggak, apabila kamu enggak malu, maka kerjakanlah sesukamu. Berarti kalau enggak malu, dikerjakan enggak apa-apa ya? Dilulu. Oh dilulu. Bahasanya dilulu. Nek randisin karepmu itu ya. Nah, ternyata para ulama juga demikian, ada dua makna gitu. Di dalam tastahi fasna masyita. Ada ya apa makna? Kalau makna ada makna celaan dan makna yang menunjukkan boleh. Kalau celaan kan ini. Di dalam tastahi jika enggak punya malu maka kerjakan sesukamu. Gitu. Ini yang biasanya ya. Ini adalah maknanya. Ya. Namun kalau dimaknai kalau enggak malu maka silahkan kerjakan enggak apa-apa. Gitu ya dia mana? Kalau nggak malu silahkan apa? Kerjakan nggak apa-apa. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, ada dua makna ini. Tapi maknanya yang sesuai dengan siyak di sini yang lebih kuat adalah apa? Dilulu, ya dilulu. Negatif. Dan di dalam tastahi fasna masyita. Jika kamu nggak punya malu, ya maka apa? Kerjakan sesukamu.
Bahwa bisa dimaknai kalau dia itu mengerjakan itu berarti dia tidak punya malu gitu ya. iya, nggak punya malu. Ya benar sahih, karena yang berbuat maksiat nggak punya malu. Punya malu. Kalau jorok kotor, tidak etiknya, tapi kotor misalnya bersih berkali yang dari lumpur yang bau yang itu kan tidak negatif ya. Bisa diartikan begitu. Iya. Kalau tidak mengerjakannya kotor-kotor itu. Ya mungkin ya iya gak apa-apa, tapi mungkin ya, istilahnya malu gitu. Ya, tadi kalau kamu nggak jorok, nggak jijik, nggak apa-apa, bersihkan gitu. Jadi beda antara malu dengan merasa jijik. Dan itu yang hukumnya boleh, nggak apa-apa. Asalkan apa namanya, dulu ada seorang yang cerita itu merantau ke Australia itu Selandia Baru itu. Yang mana pekerjaannya itu apa? Pekerjaannya itu membersihkan kotoran sapi tank ini ya. Ya kan, sapi tank apa? Sapi tank ya orang sana itu. Dan yang ditanyakan apakah harus ganti baju setiap sholat gitu kan? Yang jadi pertanyaan, kenapa harus sampai merantau jauh gitu ke Australia? Cuma mau membersihkan apa? Kotoran orang kafir gitu kan? Gitu. Pernah dengar nggak? Pernah ya Mas ini ya? Gajinya besar, gajinya besar. Iya besar. Ya kan diusahakan memang tidak bersinggungan langsung gitu ya. Yang penting nggak kena nggak apa-apa kan. Tidak bersinggungan langsung dengan sesuatu yang najis. Ya, sifat najis itu dijauhi. Meskipun nanti ketika apa namanya, ya ini nanti ketika mau sholat harus apa? Seandainya itu ya kerjaannya itu, maka harus ganti baju, ganti pakaian, bersihkan diri. Ini berkaitan dengan syaraf atau kemuliaan. Dan ya ikhwan, ini ya hadisnya alhamdulillah sudah hafal semua ini ya. Tinggal disetorkan gitu. Nanti insyaallah kita lanjutkan untuk lughatul hadisnya. Dan kan apa untuk lughatul hadisnya pada salatul maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada sholat.